Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai bagaimana menelusuri dan mengelola referensi yang kredibel dengan tepat dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Erinda Trianugraha, NRP 500 B201016. Perkenalkan, nama saya Baru Alfian Najih dengan NRP 500220109. Kenalkan, nama saya Vicky Setiawananda, NRP 50022011159. Di sini saya Judrina Naya Dwikara dengan NRP 50022011031. Saya Servantina Siagian dengan NRP 50022011093. Perkenalkan, nama saya Sunda Lestari, NRP 50022011027. Sebelum kita mempelajari cara menelusuri dan mengelola referensi yang kredibel dengan tepat dan benar menggunakan aplikasi Mendeley, lebih dulu kita harus mengetahui apa itu arti menulis ilmiah. Menulis ilmiah itu berasal dari kata menulis yang berarti perbuatan menuangkan ide atau gagasan secara tertulis. Sedangkan ilmiah berarti bersifat ilmu, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Sangat jelas bahwa menulis ilmiah merupakan aktivitas dalam menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pentingnya mencari referensi yang kredibel. Alasan yang pertama yaitu untuk mendukung argumen yang akan kita tulis. Dengan adanya referensi yang kredibel, argumen kita akan lebih kuat karena dibuktikan dan didukung dengan tulisan-tulisan atau penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Alasan kedua yaitu untuk menjaga kualitas tulisan. Dengan adanya argumen yang didukung referensi yang kredibel, kualitas tulisan kita akan lebih terjaga karena disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya. Alasan ketiga yaitu untuk menghindari plagiarisme. Dengan menyertakan sumber referensi, di sini kita menegaskan kepada pembaca bahwa terdapat beberapa tulisan yang diambil dari penelitian atau tulisan orang lain. Dan di sini kita menyertakan sumber penelitian atau tulisan tersebut di tulisan kita, sehingga nantinya kita akan terbebas dari tuduhan plagiarisme. Alasan terakhir yaitu untuk menyediakan sumber referensi bagi pembaca. Dengan menyertakan sumber referensi, jika pembaca ingin memvalidasi lebih lanjut kebenaran referensi yang kita gunakan, pembaca dengan mudah dapat menelusuri referensi yang telah kita cantumkan pada tulisan kita. Yang selanjutnya yaitu kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama diambil dari penulis yang ahli di bidang tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap tulisan kita. Yang kedua yaitu diambil dari penulis yang objektif, sehingga informasi yang kita sampaikan pada tulisan kita akan lebih netral, tidak condong ke salah satu pihak. Yang selanjutnya diambil dari tulisan keluaran terbaru. Hal ini penting karena informasi yang diberikan harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat diambil berdasarkan fakta dan data yang terpercaya. Hal ini penting karena informasi yang diberikan akan lebih akurat dan tulisan kita akan lebih berkualitas. Yang terakhir diambil dari sumber yang terpercaya, sehingga informasi yang disampaikan telah diakui oleh banyak instansi. Beberapa contoh sumber yang terpercaya seperti Sinta dan Scopus. Oke, selanjutnya mencari referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah pertama, buka aplikasi Mendeley sehingga tampak pada layar. Kedua, klik pada bagian Tools, lalu klik bagian Search for Articles Online. Selanjutnya, laman web Mendeley akan terbuka di browser. Ketikkan artikel yang ingin dicari pada kolom pencarian, lalu klik Search. Setelah itu akan muncul beberapa daftar artikel yang terkait dengan kata kunci yang telah kita masukkan pada kolom pencarian. Selanjutnya, klik salah satu artikel untuk menampilkan detail lebih lanjut. Setelah itu akan muncul detail mengenai artikel tersebut. Dari sini, kita dapat mengetahui nama penulis, tahun terbit, judul jurnal, dan abstrak dari artikel tersebut. Dari informasi ini, kita dapat menganalisis untuk menentukan apakah artikel ini kredibel atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu membaca sulit atau mudah. Sebelum menulis karya ilmiah atau tulisan ilmiah, kita perlu mencari dan membaca referensi. Menurut Sarbati, Akadia, dan kawan-kawan, membaca adalah suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Nah, apa sih esensi membaca itu? Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, menemukan informasi. Yang ketiga, mengetahui informasi. Keempat, menggali informasi. Kelima, mengisi informasi. Dan yang keenam, memperkaya informasi. Nah, selanjutnya, membaca itu sebenarnya tidak mudah, namun juga tidak sulit. Mengapa? Karena yang pertama yaitu kita harus fokus. Saat kita membaca suatu bacaan atau suatu referensi untuk menulis ilmiah, kita harus fokus pada topik yang ingin dicari. Apabila saat kita membaca ternyata topik yang kita baca tidak sesuai, maka kita dapat beralih ke referensi yang lainnya. Yang kedua, kita harus teliti. Saat membaca, kita harus teliti mencari keyword atau kata kunci dari bacaan yang kita baca, yang kita anggap perlu dan sesuai dengan topik yang kita cari atau inginkan. Dengan begitu, kita akan mudah memperoleh informasi yang kita butuhkan dari bacaan yang kita baca. Yang ketiga yaitu kita harus bisa menafsirkan. Setelah membaca, kita harus bisa menafsirkan apa yang telah kita baca. Hal tersebut sebagai tanda bahwa kita memahami apa yang telah kita baca dan kita mengetahui kesimpulan apa dari bacaan tersebut, apakah sesuai dengan topik yang kita inginkan atau tidak. Selanjutnya, bagaimana cara agar mudah dalam membaca? Yang pertama, kita harus mengetahui alasan kita membaca.
Kita harus tahu apa alasan kita membaca. Jika tujuan kita membaca itu untuk mencari referensi untuk menulis ilmiah, maka bacaan yang harus kita baca yaitu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik tulisan ilmiah yang akan kita buat. Yang kedua, biasakan diri menelusuri sumber referensi kredibel. Agar dapat membaca dengan mudah, maka kita harus membiasakan diri kita untuk menelusuri sumber-sumber yang kredibel. Sehingga saat kita ingin mencari sumber referensi untuk menulis ilmiah, kita dapat dengan mudah mendapat informasi yang kita inginkan karena telah terbiasa menelusuri dan membaca sumber-sumber yang kredibel. Yang ketiga, berlatih untuk fokus menemukan kata kunci yang tepat. Selanjutnya yaitu kita berlatih untuk fokus saat membaca dan berlatih untuk menemukan keyword-keyword yang tepat karena hal tersebut dapat memudahkan kita dalam membaca dan mengetahui isi bacaan keseluruhan. Lalu yang terakhir, kita dapat menggunakan teknik-teknik membaca yang tepat. Untuk membaca dengan efektif dan efisien, kita dapat menggunakan beberapa teknik membaca yang ada, yaitu diantaranya bisa teknik scanning atau teknik membaca memindai, skimming atau teknik membaca layar, selecting atau teknik baca pilih, skipping atau teknik baca melompati atau mengabaikan bagian yang dianggap tidak perlu, serta teknik-teknik membaca lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana membaca itu menjadi lebih mudah, kita juga harus memahami apakah kita sudah menjadi pembaca yang baik atau menjadi pembaca yang buruk. Nah, seperti apa pembaca yang baik itu? Ciri-ciri pembaca yang baik itu membaca dengan tujuan yang jelas, kemudian membaca satuan-satuan pikiran kalimat dengan kecepatan membaca yang diterapkan bervariasi. Ketika membaca, kita juga harus berpikir kritis tentang apa yang kita baca, dan genre bacaan yang kita baca harus bervariasi, sehingga selesai kita membaca, kita menjadi kaya akan kosakata. Dan yang paling penting, kita juga memahami tentang bagaimana membaca yang benar. Lalu, bagaimana dengan pembaca yang buruk? Ciri-ciri pembaca yang buruk adalah membaca dengan tujuan yang tidak terarah, membaca kata demi kata dengan kecepatan membaca yang rendah dan tetap, dan berpikir pasif ketika membaca dengan lingkup bacaan yang tidak berkembang. Dan dari lingkup bacaan yang tidak berkembang itu, setelah membaca kita tetap akan menjadi miskin kosakata. Dan juga kita tidak tahu bagaimana cara membaca yang benar. Nah, sekian dari saya bagaimana perbedaan pembaca yang baik dan buruk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana bisa kegiatan membaca bisa dianggap sebagai suatu kebutuhan pokok. Alasannya karena membaca adalah suatu kegiatan untuk mencari tahu mengenai sesuatu yang ingin kita ketahui. Dengan membaca, maka secara otomatis tingkat pengetahuan dan informasi kita akan bertambah. Pengetahuan inilah yang akan memberikan kualitas pada setiap ucapan dan pola pikir seseorang. Oleh karena itu, membaca sangat penting bagi kita, layaknya suatu kebutuhan pokok, seperti halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum. Lalu bagaimana cara menginterpretasi bahwa membaca adalah suatu kebutuhan pokok? Caranya yaitu dengan memiliki kesadaran bahwa kita sangat membutuhkannya. Ada hal yang sangat kita butuhkan dan hanya kita dapatkan dengan membaca. Lalu apa saja yang akan kita peroleh dengan membaca? Hal yang kita peroleh antara lain yang pertama, memiliki wawasan yang luas. Dengan membaca, tentu saja pengetahuan kita akan bertambah, dan kita akan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, menguasai ragam kata dan istilah serta kalimat yang beragam. Dengan membaca, maka pemendaraan kata kita akan semakin bertambah, sehingga kita akan menguasai ragam kata dan istilah serta kalimat yang beragam. Yang ketiga, mampu mengembangkan keluasan dan kepastian dalam bertutur kata. Dengan memiliki wawasan yang luas, menguasai ragam kata, istilah serta kalimat yang beragam, tentu saja kita akan semakin luas dan fasih saat bertutur kata. Yang keempat, dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dibacanya. Jika kita membaca dan mendapatkan hikmah atau pesan baik dari apa yang kita baca, kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat mengembangkan kemampuannya dalam merespon kemajuan iptek maupun ICT, yang memiliki wawasan yang luas, pemendaraan kata-kata yang sangat beragam, serta tahu bagaimana cara menyusun kalimat yang baik, cara bertutur kata yang baik. Hal ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk merespon suatu hal yang terjadi di sekitar kita, salah satunya yaitu merespon kemajuan iptek maupun ICT. Yang keenam, mengetahui beragam gaya menulis orang lain. Penulis tentu memiliki karakteristik atau gaya penulisannya tersendiri dalam membuat tulisan. Hal ini dapat kita jadikan referensi saat kita akan membuat suatu tulisan, dan kita bisa mengetahui gaya penulisan apa yang cocok untuk tulisan yang akan kita buat. Dan yang terakhir, memiliki rasa percaya diri untuk menulis dan menyebarkan tulisannya. Dengan memiliki wawasan yang luas, pengendalian kata-kata yang banyak, mengetahui bagaimana cara pemilihan kata yang baik, mengetahui bagaimana cara mengatur kalimat yang baik, dan juga mengetahui gaya penulisan yang cocok yang akan kita terapkan pada tulisan yang akan kita buat, maka kita akan semakin percaya diri untuk menulis dan menyebarkan hasil dari tulisan kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelum kita lanjut, aku akan memperkenalkan kalian apa sih aplikasi Mendeley itu. Jadi, aplikasi Mendeley adalah aplikasi manajer referensi yang dapat diakses secara gratis yang bisa membantu kita dalam menyimpan, mengatur, mencatat, dan juga mengutip referensi pada data penelitian. Dan aplikasi ini tuh sangat memudahkan kita dalam membuat citasi atau membuat daftar pustaka. Nah, di sini aku akan menunjukkan cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley dengan 3 cara. Yang pertama, manual, yang kedua otomatis, dan yang ketiga mengambil artikel melalui internet. Untuk mengelola referensi dengan manual, yaitu yang pertama kita klik tombol ini, Add New pada aplikasi Mendeley, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian
kita pilih add entry manually. Nah, di sini kita memasukkannya secara satu-satu ya. Kemudian pertama kita pilih tipenya. Contoh di referensi kita nanti akan memasukkan file jurnal artikel. Setelah itu kita isi authors-nya, kemudian jurnalnya, tahun berapa ini terbit, kemudian volumenya, isu, page, abstrak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menulis authors-nya itu ada formatnya sendiri ya, yaitu nama terakhir, koma, nama awal, kemudian di enter. Kemudian ini jurnal ini bukan judul jurnal, tetapi isi nama jurnalnya. Setelah itu year, ini atau tahun, kemudian volume. Setelah itu isu atau nomor jurnal, kemudian page atau halaman jurnal. Selanjutnya abstrak tinggal copy paste ya dari jurnal yang udah terbit. Kemudian teks ini optional, bisa dipakai atau tidak. Dan yang paling penting itu adalah files. Di sini kita bisa menambahkan files yang berupa PDF. Setelah selesai, kita klik save. Itu adalah mengelola referensi dengan manual. Saya akan menunjukkan gimana cara menginput secara manual. Kita klik ini, kemudian kita klik add entry manually. Terus kita buka jurnal yang kita pilih. Nah, contohnya di sini, tipe jurnalnya adalah jurnal artikel. Kemudian judulnya adalah Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. Tinggal kita copy dan paste. Untuk authors-nya, di sini ada satu orang, Salman Yoga S. Kita tulis Yoga S, Salman. Nanti otomatis dari Mendeley-nya akan mengubah format nama. Untuk jurnalnya ini diterbitkan di Al-Bayan. Untuk tahunnya, tahun 2018. Untuk volumenya, volume 2, volume 4. Isu atau nomornya itu nomor, di sini nomor 1 ya, ini bukan tanda. Nomor 1. Untuk page-nya 29 sampai 46. Nah, kemudian abstrak-nya kita masukkan saja, tinggal copy dan paste. Teksnya bisa optionally, tapi di sini nggak saya masukkan. Begitu juga dengan alter keywords, begitu juga URL. Nah, di sini tinggal klik add file-nya. Ini tadi judulnya 3175, kita masukkan. Dan ini. Oke, kalau sudah, tinggal klik save. Maka di sini akan muncul tipenya, judulnya, authors-nya, dan isi-isi judulnya. Selanjutnya bisa kita lakukan secara otomatis. Untuk otomatis, yaitu pertama pilih add files, kemudian masukkan jurnal yang digunakan. Klik add files, kemudian klik open, nanti otomatis file akan masuk di Mendeley. Atau bisa juga dilakukan dengan drag file yang dipilih, kemudian drop langsung di aplikasi Mendeley-nya. Nanti otomatis file akan terbaca. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya file ini, kemudian saya drag and drop. Nah, nanti dia sudah otomatis. Kemudian mari kita sesuaikan apakah dia sudah benar. Terus, nah abstraknya ini kan belum terbaca, jadi bisa kita masukkan terserah baik abstrak bahasa Indonesia ataupun abstrak bahasa Inggris. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengambil artikel melalui internet. Yang pertama bisa mengambil artikel, nanti saya contohkan dari mengambil artikel dari Google Scholar ya. Terus yang kedua cari jurnal yang dicari, kemudian klik jurnal yang akan dipilih. 3. Klik icon Mendeley pada toolbar yang ada pada Chrome. Di sini saya menggunakan Chrome. Yang keempat, checklist judul artikelnya, lalu klik Add to Mendeley, kemudian klik View Library, dan yang terakhir referensi nanti akan otomatis masuk di aplikasi Mendeley. Contohnya seperti ini. Pertama, kita buka Google Scholar. Kita masuk. Nah, contohnya nih, penerapan matematika. Kita pilih ini, yang paling atas, judulnya Peran Etno Matematika dalam Penerapan Pembelajaran Matematika pada Kurikulum 2013. Nah, di sini di Chrome saya udah ada Mendeley. Untuk cara menampilkan Mendeley ini bisa kalian cari di Google dengan keywordnya cara memasukkan Mendeley pada Chrome. Selanjutnya kita klik jurnal artikel. Ininya sampai tercentang ya, kemudian klik Add to Mendeley. Nah, jika sudah, kita klik View Library. Nah, di View Library ini sudah masuk. Tapi ini adalah Mendeley di website. Kita buka untuk Mendeley di aplikasi. Di sini kan belum ada. Kita klik sinkronisasi. Nah, di sini sudah muncul. Dan untuk PDF-nya juga sudah ada ya, sudah ada otomatis di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menulis kutipan dan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, koneksikan Mendeley dengan Microsoft Word. Untuk mengkoneksikannya, kita harus membuka Mendeley Desktop, kemudian pada bagian Tools, terdapat Install Microsoft Word Plugin. Di sini kita klik saja. Setelah diklik, akan muncul pop-up seperti ini, yaitu tandanya Mendeley sudah terinstall di dalam Microsoft Word. Selanjutnya membuat kutipan. Untuk membuat kutipan, tinggal klik Insert Citation yang sudah dilingkari merah ini, kemudian muncul search seperti ini, kolom pencarian. Di sini kita bisa mencari jurnal yang sudah disimpan dalam Mendeley. Sebagai contoh, saya menggunakan jurnal komputer. Setelah dipilih, kita klik OK saja. Setelah menampilkan kutipan, di sini terdapat beberapa style dalam kutipan, dan di sini bisa milih beberapa style yang ini sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, tinggal klik Insert Bibliography yang ada di lingkaran merah ini.
secara otomatis Microsoft Word akan menampilkan semua daftar pustaka yang sudah digunakan. Sekian dari kelompok 3, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat berguna. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.